orang yang buta dari kedokteran, saya merasa heran kenapa kok dari air liur bisa dites jadi positif TB. Dan mereka menganjurkan untuk kami mengambil obat di puskesmas untuk papa saya konsumsi, yaitu obat TB. Yang obatnya tuh sebesar ini jari telunjuk saya setengah dari ini sampai ke ruas ini, sebesar itu 3 yang harus papa saya konsumsi. Dan waktu papa saya konsumsi obat itu, teman-teman, papa saya itu begitu menderita sekali. Dia tidak bisa, ketika dia konsumsi, dia merasa sesak di dadanya, dia merasakan bahwa tubuhnya itu begitu lemah. Beberapa hari kemudian mereka datang, dari perawat datang dan menyuntikkan satu cairan, dan cairan itu kami tidak tahu itu cairan apa. Tapi ketika adik saya tanya, karena saat itu adik saya yang jaga, adik saya tanya, cairan apa yang disuntikan? Mereka bilang, cairan tulang, untuk tulang. Sedangkan waktu pertama papa saya masuk dan sudah 3 hari, mereka tidak menyuntikkan cairan itu ke tubuh papa saya. Setelah papa saya divonis TB, baru cairan itu mereka suntikan ke tubuh papa saya dan mereka mengatakan bahwa itu untuk tulang. Tapi waktu mereka suntik ke perut papa saya begitu menderita sekali. Papa saya menderita sekali dan perutnya bengkak. Perutnya bengkak dan dia merasa kalau perutnya itu keram-keram, sakitnya luar biasa. Kami sebagai anak-anak, kami tidak menerima hal itu karena papa saya menderita. Di saat hal yang kedua, mereka suntik lagi yang kedua, itu di bahu. Di bahu. Mereka bilang, kakak adik saya tanya dengan hal yang sama, katanya itu untuk tulang. Tapi waktu kenapa 3 hari papa saya dirawat di rumah sakit tidak mengatakan, tidak suntik itu bahwa itu untuk tulang. Dan setelah papa saya divonis TB, maka mereka menyuntikkan 2 kali itu, 1 di perut dan 1 di bahu. Setelah papa saya disuntik, dia menderita dan dia hampir kolaps. Dia pingsan dan dia sampai lidahnya itu sampai menjulur keluar. Tidak sadarkan diri, teman-teman. Waktu dia tidak sadarkan diri, adik-adik saya sudah menangis dan memanggil perawat. Waktu mereka mencoba untuk membangunkan dia tidak sadar. Selama 30 menit baru dia sadar. Saya tidak tahu cairan apa yang mereka suntikan ke tubuh papa saya setelah papa saya divonis TB. Dan inilah yang saya bagikan kepada teman-teman untuk lebih berhati-hati, teman-teman. Ketika keluarga saya masuk rumah sakit, ya, kita harus lebih waspada. Cairan apa yang mereka suntikan ke tubuh kita, atau teman kita, atau keluarga kita terdekat. Saya mohon supaya untuk lebih berhati-hati, karena ini pengalaman yang terjadi dalam tubuh papa saya. Akhirnya waktu itu saya bawa pulang papa saya. Setelah pulang, kami tidak memberikan obat itu lagi, dan kami hanya menggunakan obat tradisional untuk papa saya konsumsi. Dan ketika papa saya sudah konsumsi obat tradisional, badannya pulih dan dia bisa makan kembali banyak, dia bisa berkomunikasi yang baik. Dan waktu saya tanya, papa, setelah papa tidak konsumsi obat ini, papa merasa gimana? Dia bilang, saya sudah tidak rasa kram-kram lagi di perut, tangan saya sudah tidak kram-kram lagi. Nah ini, teman-teman, kita lebih berhati-hati. Kenapa saya bagikan ini buat teman-teman? Biar kita semua lebih waspada ketika keluar.